Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya Denny Nadalung. Oke, hari ini kesempatan yang berharga kembali. Saya mau review Daiwa BG yang terbaru. Ini dia Daiwa BG yang MQ 5000D. Oke, jadi nama daripada reel ini cukup panjang dan namanya adalah BG MQ 5000D H. Kemudian di sini ada ARK. Jadi MQ ini artinya monocoque body, kemudian D dia deep spool, kemudian H ini rasionya atau yang sering disebut dengan height ratio, dan ARK ini adalah aluminium round knobnya seperti ini. Oke, dan ini sekaligus spesifikasinya, silahkan dicek. Rasionya 5,7/1, kemudian beratnya 440 gram, max dragnya 12 kilo, crankingnya 96 cm, dan di sini ada 6 bearing. Kemudian di bawahnya ini adalah kapasitas daripada spool reel Daiwa BG MQ. Baik, jadi untuk tampilan daripada reelnya seperti ini dia. Oke, jadi Daiwa BG dari yang BG biasa, BG SW ke BG MQ ini merupakan perubahan yang besar-besaran juga, perubahan yang sangat signifikan dari tampilan, kemudian desain spool, knobnya juga, pegangannya, batang handle-nya, dan bagian knob spoolnya. Oke, jadi perubahannya sangat signifikan, dan perubahan harganya pun juga sangat signifikan menurut saya. Jadi kalau yang Daiwa BG yang lama, yang BG SW, itu harganya masih di bawah 2 juta. Artinya bisa ditemukan harga 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, sedangkan kalau BG MQ ini harganya sudah di atas 3 juta. Oke. Jadi saya cek-cek di toko online, ada yang 3 sampai 4 juta bahkan ada. Jadi dari harga tersebut seyogianya kualitas di dalamnya juga harus berubah, harus upgrade, terutama komponen-komponen penting dalam reel ini. Jadi jangan sampai hanya berubah di bodi saja, ternyata dalamnya biasa-biasa aja. Nah, seperti itu akan menjadi sebuah hal yang sangat kurang memuaskan, dan mudah-mudahan Daiwa BG ini selain mengalami perubahan besar di harganya, juga teknologi serta komponen yang ada di dalamnya. Jadi itu harapan saya. Minimal sistem seal sudah harus sempurna, karena dia sudah 3 juta. 3 juta sudah sekelas Zaragoza jadinya dia. Jadi dia memang benar-benar upgrade ataupun lompat dengan interval yang jauh. Kemudian yang kita tahu Daiwa BG itu gearnya zinc yang dulu, yang Daiwa BG SW. Nah, ini yang MQ harapan saya paling tidak dia harus kuningan ataupun aluminium alloy seperti punyanya Daiwa Tatula, Daiwa apalagi Ballistic, ataupun Daiwa yang berada di kisaran 2 hingga 3 jutaan, dimana gearnya sudah bukan brass lagi. Oke, ini saya bukain dulu, akan saya bagi menjadi per kelompok dia. Oke, dari spool dulu, dari handle dulu maksudnya. Handle ini mengalami perubahan, aluminium round knob dia. Saya akan coba buka. Oke, kita lihat support rollernya di sini apakah bearing. Oh, ternyata hanya menggunakan bushing saja. Oke, bushing
Di sini bukan bearing. Sebentar saya keluarkan dulu. Oke, jadi ada 2 bushing. Padahal harapan saya paling tidak bearing yang berkualitas lah. Oke, jadi masih 2 bushing plastik bagian knopnya, tapi dari bentuknya ini sangat bagus sekali dan sangat nyaman sekali dipegang. Oke, selanjutnya di bagian spool. Oke, ada sealnya di sini. Kemudian ini ATD drag system. Keluarkan dulu. Oke, seperti ini. Ada 3 lapis ya. 3 lapis carbon tex, drag washer, dan key washernya. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian bagian belakang spoolnya standar, jadi tidak ada perubahan. Oke, itu dari bagian spool, saya rasa sudah tidak masalah. Kemudian saya akan lanjutkan ke bagian rotornya. Oke, di sini ada sealnya di murnya, kemudian di bagian bawah rotor ada seal. Oke, saya akan coba cek line roller dan bahan daripada rotornya. Line roller masih bushing. Saya akan coba buka dulu file assembly. Kemudian bile arm, oke, jadi seperti ini dia untuk komponen rotor. Oke, ujung spring gate-nya zinc dia, hati-hati jangan sampai kena air laut. Kalaupun kena, rajin bersihkan, cek, kemudian servis. Nah, untuk bahan rotor di sini saya lihat malah seperti grafit dia. Oke. Tahu saya Daiwa BG dulu grafit tanpa karbon ya. Coba nanti cek deh di review saya yang Daiwa BG itu untuk yang size 5000 itu kalau tidak salah sudah karbon ya. Ini kalau karbon dia akan sangat kaku sekali. Sedangkan ini gampang sekali saya pencet. Oke. Ini rotornya grafit. Kemudian komponen rotornya ini seharusnya paling tidak bearing lah, bearing kualitas bagus. Kemudian di sini bukan zinc, jadi masih ada yang kurang memuaskan di bagian komponen rotornya. Oke, selanjutnya langsung ke bodi. Nah, di sini saya perhatikan sistem sealnya bagus.
Di sini ada seal, kemudian dia menutupi atas sini, dan ini covernya tertutup rapat ya. Jadi mirip Saragosa lah. Ini kayaknya bisa dibuka deh. Nah. Jadi sistem sealnya menggunakan rubber dengan cover dan ditutup dengan grease seperti ini. Oke, jadi di bagian one way sistem sealnya bagus ini. Ya, ada cover seperti ini, ada seal, kemudian ini one way nya. Kita keluarkan saja. Oke, untuk one way nya sama, saya rasa ini sama seperti yang di bawah 3 juta. Semuanya sama seperti ini. Jadi bukan yang lingkaran besar seperti Certit ataupun Catalina ataupun Saltiga. Dan sistem pengunci pinion gearnya juga sama, tidak ada perubahan. Jadi perubahan terjadi pada sistem perlindungan. Kalau yang Daiwa BG yang dulu kan terbuka, itu tidak ada seal rubbernya segala macam, dia cukup ditutup dengan cover saja, plug seperti itu. Jadi kemungkinan besar air masih bisa masuk jika dalam kondisi terciprat secara ekstrim. Nah, sedangkan ini dia sudah sangat rapat sekali. Rubber sealnya mirip seperti Saragosa punya. Oke, itu di bagian one way. Selanjutnya bagian body. Nah, ini kalau Daiwa BG aksesnya mudah atau gampang untuk bagian cover body bagian belakang atau body guardnya. Beda dengan yang Certit dan Saltiga kan harus bongkar rotor dulu, bongkar rotor one way maxil, baru kita buka boardnya. Nah, kalau ini bisa dilepas seperti ini ya, bisa dilepas seperti ini. Hanya saja ini covernya bahannya plastik dia. Oke, jadi kalau diginiin pakai kuku, ini kayaknya gampang cacat ya. Nah, seperti ini dia, plastik, kemudian ada rubber sealnya. Oke, dan ini plastiknya lemah sekali, kayak gampang dipencet-pencet gitu. Oke, ya, bisa dilihat berbahan plastik grafit. Karena kalau untuk reel kelas 3 juta seharusnya dia paling tidak samakan lah seperti Certit, ataupun setidaknya jangan plastik aja. Oke, selanjutnya monokoknya saya akan coba buka. Kita lihat gearnya 1, 2, lah, ini apa nih? Ini zinc ini. Saya kok jadi speechless ya. Jadi kok zinc dia ya.
Baik Sobat Mancing Mania, di sini sudah saya bongkar semua. Saya tata rapi dulu supaya enak menjelaskan untuk sisi daripada review sudut pandang saya. Oke, sudah saya rapikan. Saya akan bahas di balik segala perubahan yang dilakukan oleh Daiwa BG, mulai dari bentuk desain spool, kemudian bentuk desain handle, body, dan harga tentunya. Jadi kalau dari segi perubahan harga, silahkan Anda lihat sendiri. Kira-kira Sobat Mancing Mania semua sudah puaskah dengan perubahan yang sudah dilakukan Daiwa BG ke Daiwa BG MQ ini dengan komponen yang ada di sini? Silahkan ditimbang-timbang, difikirkan, dan silahkan nanti saya tunggu jawaban Anda di kolom komen. Nah, kalau dari sisi saya sendiri, saya sudah sangat akan mengapresiasi perubahan yang terjadi di Daiwa BG MQ ini, terutama desain spool. Dia sudah ATD, kemudian yang paling saya jadikan fokus di sini adalah sistem seal-nya. Jadi untuk sistem seal di sini sudah bisa dikatakan sangat mumpuni sekali. Dia monocoque body, ada rubber seal-nya. Jadi untuk di bagian body dan one way, sistem seal-nya ini sudah sangat rapat sekali. Bisa disandingkan lah menurut saya dengan Shimano Stradic SW ataupun Shimano Saragosa. Jadi level sistem seal-nya sudah berada di sana. Kemudian, yang menjadi hal yang istilahnya dengan perubahan harga yang sangat signifikan, ini yang masih belum dapat menurut saya. Jadi ini bahannya masih zinc dia. Saya sih ngiranya ini seharusnya sudah paling tidak berbahan aluminium alloy lah, seperti gearnya Daiwa Ballistic yang made in China, kemudian Daiwa Tatula ataupun Daiwa yang berada di kisaran 2 hingga 3 jutaan, gearnya sudah bukan zinc lagi, sedangkan ini masih zinc. Jadi masih gear Daiwa BG yang lama. Kalau ada yang mengatakan body monocoque memungkinkan untuk naruh gear yang besar, tapi setahu saya gear Daiwa BG memang udah besar-besar seperti ini. Dia sudah di gear yang besar, jadi kita tidak bisa gunakan dari yang Daiwa BG lama. Alasannya dirubah menjadi monocoque body dengan alasan bisa ditaruh gear yang besar, lebih kuat. Tidak bisa kalau untuk yang di Daiwa BG MQ ini, karena seperti yang saya bilang barusan, gear Daiwa BG memang sudah besar-besar dari sananya, dari dulu. Kemudian komponen-komponen kecil lainnya ternyata juga belum dilakukan perubahan. Anggap saja di sini misalnya ini ada roller untuk knopnya masih bushing, kemudian line rollernya juga masih bushing. Ujung spring guide-nya masih zinc, one way-nya juga sama dia seperti Daiwa biasa. Saya kira sih one way-nya sudah paling tidak ya levelnya certified lah atau bagaimana. Jadi secara pribadi menurut saya perubahan harga yang dilakukan Daiwa BG ini dari anggap saja BG biasa, BG SW itu di bawah 2 juta, sedangkan ini sudah di atas 3 juta. Jadi sangat signifikan, sedangkan perubahan yang dilakukan masih belum memuaskan menurut saya. Nah, untuk pendapat daripada Sobat Mancing Mania semua, follower dari Denny Nakdalung, silahkan bagaimana pendapat Anda dengan perubahan yang sudah dilakukan Daiwa BG MQ ini. Saya tunggu nanti di kolom komen. Baik, saya rasa demikian saja review untuk Daiwa BG MQ ini. Bagi yang setuju, silahkan. Bagi yang tidak setuju juga tidak masalah, karena
saya akan selalu jujur apa adanya ketika saya membongkar sebuah reel. Saya cek harganya, kemudian saya bandingkan dengan yang sebelumnya, saya bandingkan dengan reel lain. Apabila dia memang tidak terlalu memuaskan menurut saya, jadi saya akan sampaikan apa adanya. Kesimpulan utama, perubahan sudah dilakukan oleh Daiwa BG ini, dari yang BG biasa ke BG MQ. Bisa dilihat dari spool, knob, kemudian body, sistem seal, tapi masih ada hal penting yang masih belum dilakukan perubahan, yaitu komponen daripada drive gearnya. Oke, saya akan pasang kembali, dan kali ini saya tidak bikinkan tutorial pemasangan karena ini mirip dengan Certit, dengan Saltiga, dengan Luvias, jadi sudah banyak tutorialnya. Jadi saya akan sulap saja. Berhubung hari ini Minggu, jadi saya mau libur, mau istirahat. Dan video saya kali ini disupport oleh Pak Ham tentunya. Jadi Pak Ham beli reel baru, langsung kirim ke DND, suruh bongkar katanya, dengan tujuan menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan melalui channel saya ini. Terima kasih Pak Ham. Beli. Oke, saya akan kembalikan ke posisi semula. Wes, langsung jadi dia. Oke Sobat Mancing Mania, jadi demikian tadi review dari saya untuk Daiwa BG MQ ini. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel saya tentunya, channel Denny Nakdalung. Berikutnya saya akan juga review yang Daiwa BG, tapi ini yang RR. Oke, jadi nantikan review saya untuk Daiwa BG RR di video selanjutnya. Tetap ikutin channel Denny Nakdalung. BG MQ ini sudah melakukan perubahan besar, harganya juga berubah besar. Oke, namun gearnya masih belum dirubah sama dia. Baik, terima kasih. Saya Denny Nakdalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.